Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Dwi Lestari dengan NPM 2011080122, nomor absen 27 dari kelas BKPI 5B. Di sini saya akan mengumpulkan tugas ujian akhir semester dari dosen pengampu Bunda Eka Rahmadani, MGZ, mata kuliah Studi Kasus Anak dan Remaja. Baik, pertama, latar belakang. Mappier 1982/19 berpendapat bahwa pengembangan generasi muda diarahkan untuk mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pengembangan nasional dengan memberikan bekal keterampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian, dan budi pekerti luhur. Siswa masih belum sadar bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, salah satunya adalah merokok. B. Pengertian kasus yang dibahas. Remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Dan dalam masa tersebut terjadi proses pematangan fisik dan psikologis. Farida Ana. Sedangkan menurut Asrori, remaja berada di antara anak dan orang dewasa. Oleh karena itu, remaja sering dikenal dengan fase mencari jati diri atau fase topan dan badai. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Piaget dalam Al-Mikhwar yang mengatakan bahwa secara psikologis, masa remaja adalah usia saat individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia saat anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam masalah transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini, memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dari periode perkembangan ini. Dari pendapat-pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, dan pada fase inilah remaja sering rentan terhadap masalah-masalah dikarenakan masih labil, maka pada dari itu permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para siswa tidak boleh dibiarkan begitu saja. Misi sekolah adalah menyediakan pelayanan untuk luas untuk secara efektif membantu siswa mencapai tujuan perkembangan dalam mengatasi permasalahannya. Maka segenap kegiatan yang diselenggarakan sekolah perlu diarahkan kasus secara intensif dan mendetail. Subjek yang diselidiki terdiri dari satu unit kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus. C. Tujuan identifikasi kasus. Yang pertama, kasus merokok dialami oleh siswa yang sedang pada masa usia pubertas. Yang kedua, kasus merokok, kasus yang paling sering terjadi pada masa usia pubertas. D. Sasaran studi kasus. Sasaran studi kasus adalah anak masa usia pubertas yang memiliki masalah merokok di sekolahnya. Metode dan alat pengumpulan data. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus, karena penelitian studi kasus adalah bentuk penelitian memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensi dan mendetail. Subjek yang diselidiki terdiri satu kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus, dan subjek kasus dalam penelitian ini adalah siswa yang merokok. Subjek kasus adalah merupakan individu-individu yang menjadi perhatian utama dalam studi kasus pada penelitian ini. Subjek kasus dalam penelitian ini adalah siswa sekolah menengah pertama di SMP Negeri 9 Sungai Raya yang memiliki kasus merokok di sekolah. Hal tersebut berdasarkan hasil observasi wawancara dengan guru pembimbing dan wali kelas. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu
teknik observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Bab 2. Pelaksanaan. A. Analisis. Perokok bukan saja perlu bertanggung jawab pada dirinya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab pada orang di sekelilingnya akibat asap rokok yang dihasilkannya. Asap rokok yang dihirup oleh perokok atau mereka yang berada di sekelilingnya akan memasuki rongga mulut dan hidung melalui kerongkongan menuju paru-paru. Selain mengganggu kesehatan, menurut Hawari, rokok adalah pintu utama ke narkoba. Sependapat dengan Hakim, mengatakan rokok adalah pintu utama ke narkoba. Disinilah dirasakan perlunya pelayanan, bimbingan, dan konseling di samping kegiatan pengajaran. Menurut Sugio, bimbingan dan konseling adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dirancang oleh konselor untuk membantu klien dalam upaya untuk mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. Bimbingan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu siswa menyelesaikan masalah sehingga siswa tersebut dapat mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya. Begitu juga dengan konseling. Menurut Surya, mengatakan bahwa konseling adalah usaha untuk membantu seseorang untuk menolong dirinya sendiri berdasarkan hasil pra-survei yang dilakukan di SMP Negeri 9 Sungai Raya. Ternyata masih terdapat beberapa siswa yang ditemukan merokok, sehingga berdampak pada menurunnya prestasi belajar siswa. Tegasnya bahwa ketika siswa mulai kecanduan merokok dan jika tidak terpenuhi akan timbul berbagai keluhan seperti gelisah, mengantuk, tidak berkonsentrasi saat belajar, dan sebagainya. Siswa yang merokok hendaknya segera diberi bantuan untuk mengatasi masalah tersebut, agar permasalahan yang dihadapi tidak berlarut-larut. B. Diagnosis. Pertama, faktor internal. Kegiatan mencoba sesuatu yang baru, subjek kasus yang sering ngumpul dan bermain bersama teman-temannya banyak menemukan hal-hal yang baru. Salah satunya adalah subjek kasus pada awalnya hanya ingin mencoba merokok, namun pada akhirnya menjadi kebiasaan. Menurut siswa, rokok merupakan salah satu mengusir ngantuk siswa mereka. Jika ia tidak merokok, ia kehilangan konsentrasi dalam belajar, keinginan untuk diterima oleh temannya. Siswa lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya, dan merokok saat berkumpul. Merokok merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh teman-temannya, sehingga siswa juga ikut merokok sebagai pernyataan bahwa ia merupakan bagian dari kelompok itu. Yang kedua, faktor eksternal. Pola asuh orang tua. Orang tua siswa terlalu memberi kebebasan terhadap siswa sehingga siswa tidak takut melakukan hal-hal lain, salah satunya merokok. Kurangnya pengawasan di lingkungan sekolah. Kurangnya pengawasan di lingkungan sekolah juga merupakan faktor yang menyebabkan siswa merokok. Pihak sekolah membiarkan siswa-siswa berada di kantin luar sekolah yang sulit diawasi, dan kantin yang berada di luar sekolah banyak yang menjual rokok dan tidak adanya pembatas atau pagar yang membatasi ruang gerak siswa ketika berada di sekolah. C. Prognosis. Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab siswa yang merokok di lingkungan sekolah, kemudian menetapkan alternatif bantuan yang akan diberikan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseling Rational Emotive Behavior Therapy (REBT). Pendekatan ini menekankan perubahan pikiran yang irasional menjadi rasional. Pendekatan ini menggunakan teknik konfrontasi. Teknik ini dilakukan untuk menyerang ketidaklogisan berpikir siswa
dan membawa siswa ke arah berpikir logis. Dalam teknik ini, penelitian memperbaiki kekeliruan cara berpikir siswa. D. Treatment. 1. Konseling merupakan langkah pertama yang bisa diambil orang tua. Konseling dengan psikolog atau psikiater dapat membantu anak terbuka tentang pengalamannya mengenai tindakan merokok yang dialami. Dalam sesi konseling, anak akan diminta bercerita mengenai apa yang dialaminya, dirasakannya, dilakukannya, dan harapannya. Nantinya terapis akan membantu anak menemukan cara efektif untuk menghadapi situasi tersebut. E. Follow up. Agar diperoleh hasil yang optimal, maka dilakukan tindakan bekerjasama dengan masing-masing individu yang terkait. Yang pertama, siswa. Selanjutnya, siswa tetap akan dapat mempertahankan sikapnya dan mengembangkan ke arah yang lebih baik. 2. Wali kelas. Wali kelas agar memonitor perkembangan serta perubahan-perubahan perilaku siswa yang diharapkan. 3. Guru, bimbingan dan konseling. Menitipkan siswa kepada guru bimbingan dan konseling untuk dapat memantau perkembangan siswa. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil yang dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa siswa memiliki karakteristik yaitu yang pertama, bibir siswa berwarna hitam, yang kedua, kuku siswa berwarna kuning dan siswa mudah lesu. Faktor internal yang menyebabkan siswa merokok dapat diidentifikasi dari faktor keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru dan siswa tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar, sehingga merokok dijadikan alternatif agar mudah berkonsentrasi. Faktor eksternal yang menyebabkan siswa merokok dapat diidentifikasi dari faktor pola asuh orang tua, kurang pengawasan di lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat. Alternatif bantuan yang diberikan terhadap siswa adalah menggunakan konseling REBT. Saran untuk mengatasi dan membantu kasus siswa yang merokok di lingkungan sekolah, disarankan perlunya kerjasama dalam memberikan pengertian dan perhatian yang intensif dalam membimbing dan memperhatikan perkembangan pendidikan siswa antara guru, pembimbing di sekolah, wali kelas, dan orang tua siswa. Guru pembimbing diharapkan dapat memberikan bimbingan individu yang intensif dengan sungguh-sungguh melakukan usaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal, serta pemahaman tentang perilaku yang baik secara klasikan maupun individual, agar siswa dapat terhindar dari masalah perilaku merokok. 2. Orang tua siswa hendaknya lebih memperhatikan keinginan dari kebutuhan anak-anak serta memberikan kebebasan kepada anak mengeluarkan pendapat sehingga anak merasa diperhatikan. 3. Siswa hendaknya tidak mendiamkan masalah begitu saja. Dengan demikian diharapkan siswa mau meminta bantuan kepada guru BK yang ada di sekolah sehingga dapat dengan segera menyelesaikan masalahnya, terutama masalah perilaku merokok di lingkungan sekolah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.